pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gereja Peniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu dalam kebaktian dimaksud. 4. Kami menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. 5. Jemaat, demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bluetooth disconnected. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sebelum kita ada dalam kebaktian di sore ini, kita akan melatih dua buah lagu yang ada dalam liturgi, karena dua lagu ini terasa baru bagi kita. Dan untuk dua lagu ini akan dipandu oleh Kantoria.
Lagu yang pertama yaitu dari PKJ nomor 176 ayatnya yang kedua. Lagu yang kedua yaitu PKJ nomor 267 ayatnya yang pertama, Damai di Dunia. Damai di
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 17 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Mensyukuri dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, pelayan dan umat menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia dalam tema hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Bersama kita berjuang, wujudkan kesejahteraan bangsa. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan seluruh jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filintiti dengan menggunakan tata kebaktian syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. 3. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 10 Agustus 2025 sebesar Rp31.057.000. 4. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk menopang pelayanan. Sumbangan pembangunan pastori dari satu keluarga di sektor Mawar Saron Unit 2, uang sebesar Rp1 juta. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 5. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Agustus 2025 pukul 18 WIB atau jam 6 sore di Gereja Pniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu jemaat dalam kebaktian dimaksud. 6. Jemaat kami sampaikan sehubungan pelaksanaan peletakan batu alasan dan tiang bermula pembangunan pastori jemaat, maka pelaksanaan kebaktian Minggu pada tanggal 24 Agustus 2025 di Gereja Kasih Karunia akan berlangsung pada pukul 06.00 WIB atau jam 6 pagi. 7. Pemberitahuan dari Panitia Pembangunan Pastori. A. Bahwa besok Senin 18 Agustus 2025 akan dilaksanakan penggalian lubang tiang pembangunan pastori di lokasi halaman Gereja Kasih Karunia pada pukul 08.00 WIB atau jam 8 pagi. Untuk itu, melalui Ketua Bakopel dari ketujuh sektor, mohon untuk mengkoordinir kehadiran jemaat untuk ada dalam pekerjaan dimaksud. B. Pelaksanaan rapat pleno Panitia Pembangunan Pastori Jemaat akan berlangsung pada hari Senin 18 Agustus 2025 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja Kasih Karunia. Mohon kehadiran Bapak Ibu Panitia dalam pertemuan dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 8. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 25 Agustus 2025 kepada calon suami istri Adolf Gerson Ongirwalu dan Serlina Lainata, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Kepada kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan.
Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9. Nyanyian persiapan. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 5. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Merdeka. Kayaknya kurang semangat. Merdeka. Kayak beta lihat yang ada yang angkat tangan. Ulang. Merdeka. Ya, merdeka ya. Mari Bapak Ibu kita mulai kebaktian di saat ini. Hanya oleh pertolongan Tuhan Allah yang Maha Besar, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dapat meraih kemerdekaan hingga di usia ke-80 tahun. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari yang datang bersyukur kepadanya. damai-Nya menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tuhan telah menganugerahkan tanah air yang indah bagi kita. Indonesia, ribuan pulau dengan beragam suku, budaya, dan bahasa, namun menyatu dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu adalah bukti bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang mengaku satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Indonesia. Marilah kita bermazmur mengagungkan Tuhan yang menganugerahkan tanah air ini kepada kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati bangsa kita Indonesia. Kiranya Ia menyinari bangsa kita dengan wajah-Nya yang bersifat kasih, Supaya jalan-jalannya dikenal di bumi dan karya keselamatan-Mu ada di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai memuji Engkau, ya Allah. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati bangsa kita, agar segala ujung bumi takut kepadanya. Jemaat kita akan mendengarkan paduan suara anak-anak katekisasi. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I speak Jesus.
just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul not captive by the praise, I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul not captive by the praise, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. So Jesus roamed the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus for my family, Jesus for my family. So Jesus broke the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life.
I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus, I speak Jesus. Jesus, I speak Jesus. Jesus. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik. Balada Anak Negeri. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh Kami sungguh menghayati kemerdekaan negeri ini sebagai karunia Tuhan. Namun kami terkadang belum mampu mengisi kemerdekaan ini dengan semestinya. Negeri yang indah ini masih saja diganggu oleh tangan-tangan jahil, koruptor, penguasa-penguasa lalim, dan teror serta radikalisme. Banyak ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang terjadi. Tanah-tanah dan hasil bumi kami dirampas oleh cukong-cukong bertopeng kemakmuran. Bumi menjadi gerah dan memuntahkan kemarahannya, menjadi bencana, dan orang-orang kecil yang hidup dari tanah dan laut menjadi sengsara dan menderita. Anak-anak negeri ini terseret oleh budaya individualisme, mental instan, narkoba, seks bebas, dan radikalisme
tanpa tahu kepentingan apa di belakangnya. Dunia pendidikan pun tidak luput dari sasaran kekerasan dan KKN. Kami mohon padamu Tuhan, dengarlah rintihan kami, berilah rasa aman di negeri ini. Anak-anak negeri ini masih banyak yang kurang peduli untuk memajukan peradaban bangsa. Kami masih suka mengutamakan kepentingan diri sendiri, memicu konflik dan perpecahan, serta tidak merawat keutuhan bangsa. Ampunilah kami Tuhan, kami persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan oleh nafsu berkuasa, hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Jemaat disilahkan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, dengan keyakinan iman atas firman Tuhan dan pengharapan kita pada kuasa dan perlindungan Tuhan di negeri yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, maka hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena dengan itu, maka kita menjadi terang dan pembawa kedamaian, memperkokoh persatuan bangsa dan negara tercinta ini. Damai di dunia dan kita lalu tanya.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, di kebaktian syukur HUT kemerdekaan RI ke-80 ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus mau berkati firman yang kami baca dan kami dengar, sehingga firman ini memakan tempat di dalam hati-hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami ke depan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan 24. Kita akan baca berbalasan. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu." Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan ajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang ditabirkan para tua-tua kepadanya.
Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benjamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benjamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersyukur sebagai anak-anak bangsa. Di hari ini semua orang ada dalam sukacita bersama, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada rasa kebanggaan bahwa 80 tahun Tuhan menganugerahkan berkat bagi Bapak Ibu dan Beta ketong semua yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan banyak semangat yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu dan Beta serta anak-anak semua di lingkungan-lingkungan RT-RT, sekolah-sekolah, kantor-kantor, mereka merayakan itu. Bahkan sebelum tanggal 17 hari ini, beberapa hari yang lalu sudah ada banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan semangat, memberikan spirit bahwa sebagai orang-orang yang Tuhan berikan tanah ini, negara ini sebagai rumah bagi kita berlindung, rumah bagi kita diami, apa yang mesti kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tema bulanan kita di bulan Agustus ini adalah gereja yang berbuah dalam mengisi kemerdekaan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tema gereja yang berbuah dalam mengisi kemerdekaan ini mau memberikan pemahaman kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak bahwa di dalam kehidupan bergereja dan kehidupan bermasyarakat kita harus tetap berperan aktif di dalam mengisi kemerdekaan ini. Gereja yang berbuah adalah gereja yang benar-benar memberikan sumbangsi
untuk negara ini. Gereja yang berbuah dalam mengisi kemerdekaan ini adalah benar-benar gereja yang peduli, memberikan perhatian kepada semua orang yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kita punya moto gereja Protestan Maluku, aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tema ini Bapak Ibu dikaitkan dengan perikop. Kita punya tema, punya lambang dari Gereja Protestan Maluku. Ini mau mengingatkan kita bahwa dalam ketong punya kehidupan setiap saat, mari ketong melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketong harus berbuah. Ketong harus melakukan sesuatu dengan benar-benar mencitrakan moto Gereja Protestan Maluku ini. Dan oleh sebab itu dalam ketong kehidupan setiap hari, benar-benar ketong harus lebih peduli, harus benar-benar setia di dalam menjalankan peran kita dalam mengisi kemerdekaan. Dan di dalam minggu ini kita diberikan tema gumulan adalah merdeka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tema merdeka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ini juga mau mengandung pengertian bahwa ketika kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita harus senantiasa menunjukkan identitas diri kita. Kita harus bertanggung jawab di dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Merdeka untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan ini mau mengingatkan kita untuk bagaimana di dalam kehidupan berbangsa dan negara semua orang harus terlibat. Baik itu dia sebagai pimpinan di dalam negara, di dalam wilayah, setiap masyarakat pun juga harus terlibat di dalam apa yang terjadi saat ini. Sebagai pimpinan kita juga harus bagaimana bisa mendengarkan segala kritik, saran dari rakyat. Begitu juga kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mendengarkan apa yang menjadi perhatian, apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh para pemimpin kita. Jangan kita memberontak, jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Sebab ketika kita melakukan hal yang demikian, maka gejolak itu akan terjadi. Maka akan terjadi pertikaian, maka akan terjadi perpecahan. Itu kalau kita tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh para pemimpin kita. Sebaliknya juga para pemimpin-pemimpin kita pun juga harus mendengarkan tangisan, jeritan hati orang-orang yang minoritas, orang-orang yang merasa terpinggirkan, orang-orang yang merasa benar-benar tidak dipedulikan. Kita harus mendengarkan itu semua. Sebab ketika para pemimpin tidak mendengarkan isi hati, jeritan hati, tangisan dari kelompok-kelompok suku-suku tertentu, Bapak Ibu, sekuat apapun negara kita bisa hancur. Kokohnya negara ini tergantung dari bagaimana pemimpin dan rakyat ini bersatu. Pemimpin ini bisa melihat apa yang dialami oleh masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, masyarakat pun juga sama. Kalau dua-duanya itu bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu, negara kita ini akan tetap bertahan sampai Tuhan datang. Mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan di saat ini. Pertama Raja-Raja 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24.
Bacaan firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa Israel itu merupakan sebuah kerajaan yang kuat, kerajaan yang utuh, yang terdiri dari 12 suku. Namun ketika kematian Raja Salomo, kerajaan yang kuat dan kokoh itu dia hancur. Dia pecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Beberapa catatan yang kalau kita baca dari firman Tuhan saat ini akan tergambar dengan jelas di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, di mana ketika pelantikan atau penobatan Rehabeam anak Salomo menjadi raja, dan pelantikan itu terjadi di Sikem, maka ada sedikit gejolak. Ada gejolak yang terjadi di tempat di mana terjadi pelantikan itu. Sebab Sikem ini Bapak Ibu, dia ada di bagian utara Israel. Sementara pemerintahan itu ada di Yerusalem. Orang-orang yang ada di bagian utara Israel, khususnya di Sikem itu, mereka tidak menyetujui Raja Rehabeam ini dinobatkan menjadi raja. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Rehabeam ini dia tetap bersama dengan para tua-tua Yahudi pada saat itu, tetap mempertahankan untuk proses pelantikan itu terjadi di Sikem. Tujuannya supaya apa Bapak Ibu? Dia mencoba merangkul, dia mencoba mengumpulkan orang-orang yang ada di Israel Utara itu, yang tadinya mereka tidak suka ayahnya Salomo, itu dia mencoba untuk merangkul mereka kembali. Kenapa mereka tidak suka? Karena pada saat itu Bapak Ibu, ada beban-beban yang Raja Salomo berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang ada di Israel Utara itu menganggap sebagai sebuah warisan. Yang pertama itu beban pajak yang besar yang Salomo wariskan kepada mereka. Mereka tidak mampu untuk membayar pajak. Bahkan yang kedua itu orang-orang Israel yang ada di bagian utara itu, mereka dipaksa untuk kerja rodi. Ya, mereka sudah mulai memberontak. Mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya membawa kepada perpecahan. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah selain Raja Rehabeam ini dilantik di Sikem dengan tujuan mengumpulkan orang-orang yang tadinya hati suka lagi kepada Raja Salomo, dia juga ingin mengembalikan tradisi leluhur mereka. Dia menghormati leluhur Israel dan dia tetap ingin memperkokoh keutuhan kerajaan ini. Karena dia tidak mau dia pembasudara ini bisa hancur. Dia tidak mau 10 suku ini sendiri. Dia ingin mempersatukan mereka. Sehingga ketika dia datang di Sikem Bapak Ibu, ada isi hati dari orang-orang yang ada di Israel Utara. Kalau ketong orang Ambon bilang begini, kalau diterjemahkan dalam bahasa Ambon, Raja Rehabeam, osepum papa ini suka si beban paling banyak for ketong.
Kalau ose pun hati ada, ose kurangi sedikit. Kerja rodi itu, kerja paksa itu. Lalu pajak itu ose kas kurang sedikit juga. Jangan bikin akan jadi beban for ketong semua. Dan dong siap tunduk kepada Rehabeam. Itu dong permintaan itu saja Bapak Ibu. Dong sing minta apa-apa. Dong minta supaya jangan dong terlalu kerja keras, dipaksa, diberikan beban. Apa yang dilakukan oleh raja pada saat itu? Dia bilang pidolo, nanti 3 hari lagi baru komon datang di beta. Ya, 3 hari lagi komon datang, baru nanti beta sampaikan. Beta berikan instruksi apa yang mau beta berikan. Ya, yang jelas pasti aman begitu. Dong pulang Bapak Ibu. 3 hari kemudian dong kembali. Selama 3 hari itu Rehabeam dia melakukan negosiasi dengan tua-tua. Dia minta nasihat, dia minta pendapat dari tua-tua Yahudi yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh tua-tua itu tidak didengarkan oleh Rehabeam. Mereka ingin bahwa kalau benar-benar mau menjadi seorang pemimpin, kalau kamu benar-benar menjadi seorang raja, mari sampaikan sesuatu itu dengan baik, dengan bijaksana. Sama seperti ayahmu Raja Salomo itu. Dia yang pernah menyinggung hati orang-orang Israel pada saat itu. Walaupun pada akhirnya ada tekanan-tekanan. Dia menyampaikan dengan suara yang manis, jangan marah-marah, supaya rakyat itu senang. Tapi apa yang terjadi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Rehabeam seng dengar orang tatua. Dia pergi lagi ke kelompok anak-anak muda yang seusia dengan dia. Pikiran orang tatua dengan anak-anak muda itu beda. Terkadang kalau ketong sekarang ini pun juga sama. Kalau orang tatua bicara ketong bilang, orang tatua itu sejaman dodol. Ya, kalau ketong zaman sekarang ini zaman benar-benar hebat. Ya, terkadang ketong orang tatua kalau bicara anak-anak muda ini don jual malawang lai. Don pikir yang don bikin itu betul. Nanti kalau sudah tumbuh baru datang, baru ingat oh iyo, bapak ini bilang begini, om ini bilang begini, tante ini bilang begini, papa dan mama di rumah bilang begini. Tapi karena beta ini berpikir sesuatu dengan logika, dengan beta punya masa jayanya sebagai anak muda, maka beta seperti ini. Ini pun juga sama dengan Rehabeam. Kalau tadi orang tatua itu dong bicara dengan lembut, dong minta untuk bagaimana dia menyampaikan sesuatu itu dengan hati, dengan kata-kata yang bijaksana, sing perlu marah-marah, ya. Walaupun lalu segala keputusan yang diambil itu benar-benar keputusan yang berpihak kepada rakyat, kepada orang banyak. Tetapi yang dilakukan pada saat itu oleh Rehabeam berbeda. Dia mengikuti pikiran anak-anak muda. Kalau Bapak Ibu ketong baca di ayat 10 sampai dengan ayat 11 dari bacaan firman Tuhan. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kamu
membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ayat 10 dan ayat 11 ini mau mengingatkan kita bahwa ketong harus sebagai seorang pemimpin yang seperti ini. Rehabeam dia yang peduli dengan orang-orang yang saat itu ada dalam penderitaan. Dia tidak mau mendengarkan jeritan hati rakyatnya pada saat itu. Bahkan kalau papanya berikan dengan cambuk, tetapi dia akan memberikan dengan cambuk yang berduri besi. Artinya bahwa dia akan memberikan lebih lagi tanggung jawab, pekerjaan yang besar. Dia akan menaikkan pajak yang besar. Dia akan memberikan beban pekerjaan kepada rakyat pada saat itu. Itu pikiran anak-anak muda. Usulan yang Rehabeam sampaikan benar-benar tidak diterima oleh orang-orang yang ada di Israel Utara pada saat itu. Dan inilah menjadi cikal bakal pemberontakan, pecahnya kerajaan Israel menjadi dua bagian. Karena apa? Pemimpin dia yang mau dengar. Masyarakat rakyat ini punya hati. Keluhan dari masyarakat ini. Mari Bapak Ibu ketong pun tugas untuk ketong berdoa for ketong punya para pemimpin ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Supaya mereka benar-benar memperhatikan jeritan hati, kondisi bangsa ini. Jangan sampai negara ini bisa hancur karena kepentingan orang-orang tertentu, kepentingan para pemimpin. Mari kita berdoa supaya kita punya para pemimpin ini punya hati yang bijaksana seperti Salomo yang menyampaikan segala sesuatu itu bisa diterima oleh masyarakat. Mereka akan terhibur. Ini Bapak Ibu ketong punya tanggung jawab. Ketong punya pergumulan sebagai gereja untuk bagaimana pemerintah ini, negara ini bisa melihat apa yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh suku-suku tertentu, oleh ras-ras tertentu. Jangan ada pengkotak-kotakan, jangan ada perbedaan, tetapi yang ada hanyalah keadilan, kesetiaan, kepedulian supaya negara ini tetap aman. Firman Tuhan hari ini menggugah ketong semua rakyat Indonesia khususnya yang ada di Maluku untuk bagaimana ketong bersatu. Ketong harus kuat. Jangan ada yang terpecah-pecah karena kepentingan pribadi. Jangan ada yang terpecah-pecah karena kepentingan kelompok atau tindakan-tindakan radikalisme. Jangan. Tapi mari ketong bersatu. Hanya lewat doa. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Kita percaya pagi hari sampai dengan malam ini semua umat Kristiani berdoa untuk negara ini. Dan tepat di hari Minggu kita semua ada dalam sukacita itu. Samping kita ada dalam upacara, tapi Bapak Ibu dan Beta pun juga tidak pernah melupakan bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Sama dengan Rehabeam, walaupun nanti dia ditolak, tetapi sebelumnya dia juga datang dan beribadah kepada Tuhan.
Mari Bapak Ibu, ketong melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup, supaya ketong tetap diberkati. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Lalu sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, disalib, mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang hakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tanah, persekutuan, kebangkitan daging dan hidup. Amin. Persembahan pujian dari ukulele Orchid Ensemble disilakan untuk memuji Tuhan, dan disusul dengan puisi dari Ibu Mary Tomasoa.
Syukur atas tanah air yang merdeka. Buah pena Mary Tomasua. Saat ini kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai umat-Mu, jemaat-Mu, sebagai bangsa Indonesia, mengangkat hati penuh syukur kehadirat-Mu atas anugerah besar kemerdekaan. 80 tahun sudah Engkau Tuhan menggendong bangsa kami melewati lembah air mata dan perjuangan nan gagah perkasa, hingga sang Dwiwarna berkibar megah dan Indonesia berdiri tegak. Kami yakin kemerdekaan ini bukan semata hasil perjuangan manusia, tetapi tangan-Mu yang bekerja menuntun dan mengukir sejarah bangsa kami dengan kasih setia dan tinta emas. Kini di usia bangsa kami ke-80, Engkau memanggil kami, umat-Mu, jemaat-Mu, kepunyaan-Mu, untuk mengisi kemerdekaan dengan kasih, untuk menjaga persatuan dan keberagaman, untuk menyalakan terang Kristus di rumah, di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja, di tanah air kami. Kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari pelayanan, awal dari tanggung jawab suci mengasihi bangsa ini dengan karya nyata. Ya Tuhan, berkatilah Indonesiaku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Roti, agar tetap teguh, adil, makmur, di bawah naungan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bagi-Mu Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita membawa persembahan sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Kidung Jemaat 337 bait 1 dan seterusnya akan membawa ketong dalam persembahan di saat ini. Pop, pop, pop.
kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah,
raja padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari kita berdoa. Dalam kebaktian syukur ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 di saat ini Tuhan, di hadapan-Mu kini telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami, bahkan persepuluhan yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga, keluarga, bahkan pribadi-pribadi kami. Mari Tuhan Engkau terima, berkati, kuduskan akan semua persembahan-persembahan kami ini, agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Selama seminggu kami ada dalam pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Kami ada dalam pergumulan-pergumulan di tempat-tempat pekerjaan kami. Kami ada dan bergumul di dalam medan pelayanan kami, ya Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami datang dan mensyukuri semua yang Tuhan Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami, memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Topanglah kami semua dengan kuasa-Mu. Jamalah kami sebagai orang tua yang tetap ada dan bergumul menyerahkan kehidupan anak-anak kekasih kami. Tuhan kiranya menjawab apa yang menjadi pinta doa kami. Kami bergumul dengan kondisi-kondisi keluarga-keluarga kami yang ada di dalam penderitaan-penderitaan sakit. Tuhan juga jamah dengan kuasa-Mu kekasih-kekasih kami yang ada dalam penderitaan sakit, supaya mereka disembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa dan bergumul menyerahkan anak-anak kami punya masa depan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi mereka, berikan mereka semangat untuk tetap ada dan berjuang lewat studi mereka.
Dan Tuhan sediakanlah kepada anak-anak kami masa depan yang gemilang. Anak-anak kami yang sementara ini ada dalam pergumulan mencari-cari pekerjaan, Bapa mau bukalah lapangan pekerjaan bagi mereka. Bapa berkati anak-anak kami dengan segala berkas-berkasnya, dengan talenta-talenta yang ada pada diri mereka ya Tuhan. Dan biarlah ketika mereka membawa berkas-berkas mereka di tempat-tempat pekerjaan, mereka akan diterima dengan sukacita. Orang tetua kami yang sementara ini dalam pergumulan mereka karena lanjut usia, Tuhan jaga lindungi opa-opa, oma-oma. Biarlah mereka juga tetap dikuatkan di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bapa jaga dan lindungilah kami umat-Mu, jemaat ini dengan kuasa kasih-Mu. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, tubuh yang sehat. Jauhkan sakit penyakit daripada jemaat ini. Jauhkan daripada jemaat kami ini kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan bentengi jemaat kami ini timur, barat, utara, selatan. Dan biarlah kami semua ada di dalam kuasa kasih-Mu. Kami berdoa menyerahkan orang yang sakit, Ibu Megi Latuheru Latuni, yang sementara ini Tuhan dirawat di rumah sakit. Lindungilah Ibu kekasih kami, Ibu Diaken Megi Tuhan. Jamah dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau angkat penderitaan sakit, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan mau membawa kembali Ibu kekasih kami kembali ke rumah di dalam jemaat ini supaya kami dapat melakukan tugas bersama-sama dengannya di dalam melayani umat. Ibu Solisa, Bapak Stevi Luhukai, Oma Gisa Lakori, dan anak kekasih kami Rian Resubun. Kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Bapak Ibu jemaat yang lain yang tidak disebutkan nama di depan-Mu ya Tuhan di saat ini. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mau jamah mereka semua dengan kuasa-Mu. Tuhan mau sembuhkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan di sepanjang minggu ini, Tuhan berikanlah kami kekuatan. Berkatilah kami para pelayan Tuhan yang tetap setia melayani umat-Mu. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Dengan kondisi cuaca yang saat ini membuat banyak orang sakit, kami mohon Tuhan, Bapa berikan kekuatan tubuh yang sehat bagi kami para pelayan, supaya kami kuat dan mampu melakukan pelayanan-pelayanan kami bersama dengan umat ya Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami berdoa menyerahkan persiapan batu alas dan tiang bermula untuk pembangunan pastori jemaat di tanggal 24 Agustus ini ya Tuhan. Segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia bersama dengan tukang, Tuhan Allah turut campur tangan menyertai dan memberkati persiapan batu alas dan tiang bermula ini ya Tuhan. Biarlah semuanya ada di dalam tuntunan kasih Allah Bapa. Semua bahan-bahan yang digunakan, Bapa mau kuduskan itu semua di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan rencananya di besok pagi ada pengerjaan dalam rangka persiapan batu alasan dan tiang bermula ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua persiapan-persiapan yang dilakukan. Berikan hikmat bagi para tukang supaya mereka diberikan hikmat dalam pengerjaannya. Ditopang dengan panitia. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan cuaca ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan, hujan deras mulai dari malam sampai pagi bahkan berlanjut.
Tapi kami berdoa dan kami minta ya Tuhan Allah di dalam nama Tuhan Yesus, ketika di besok hari proses pengerjaan ini dilakukan, Tuhan berikan cuaca yang cerah mulai dari malam ini sampai dengan besok hari. Dan tidak akan ada turun hujan. Supaya tidak menghalangi proses pengerjaan ini ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan semuanya di dalam tuntunan kasih dan kehendak-Mu. Sumbangan-sumbangan yang diberikan dari keluarga-keluarga, kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati. Salah satu sumbangan keluarga di sektor Mawar Saron Unit 2. Dan juga syukur keluarga Ibu Sipa Helut di sektor Mawar Saron. Tuhan menyertai dan memberkati persembahan syukur dan sumbangan-sumbangan dari keluarga. Biarlah semuanya diterima oleh Tuhan dan Tuhan menyertai dan memberkati pemberian umat-Mu ini Tuhan. Bersama dengan SD Negeri 85 Ambon, kami bersyukur bahwa lewat kuasa-Mu telah dilantik pengurus komite SD Negeri 85 Ambon. Dan inilah Tuhan, syukur kehidupan keluarga besar. Tuhan menyertai dan memberkati komite dalam membangun kerjasama dengan sekolah. Biarlah tetap ada kekompakan. Tuhan menyertai dan memberkati semua yang dilakukan oleh pengurus komite ini untuk memajukan pendidikan yang ada di SD Negeri 85 Ambon. Ibu Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan juga anak-anak, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati semua yang dilakukan di dalam lembaga ini Tuhan, dalam mencerdaskan anak-anak bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak katekisasi, ukulele Orchid Ensemble, dan puisi dari Ibu Mary Tomasoa. Yang hari ini juga Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian dan puisi. Kiranya Tuhan Allah menyertai anak-anak kekasih kami, bahkan Ibu Mary, di dalam melayani Tuhan di saat ini dengan talenta-talenta yang ada. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saya silakan berdiri. Saudara-saudari, ibadah syukur ini akan berakhir, tapi tanggung jawab menjadi saksi Kristus untuk mengisi kemerdekaan bangsa dan negara ini akan terus berlanjut. Pergilah dan jadilah terang sebagai duta-duta pembawa damai demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Teruslah membangun Indonesia yang lebih makmur, aman dan sejahtera. Sebab dengan itu kita memuliakan Tuhan. Tuhan semesta, jeritan-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi benderang. Siapakah utusan
putus